1, 2, 3, 4, bang. Faslun alladhi yadhuru minan najasati thalathatun al-khamru idza takhallalat bi nafsiha wa jundul maitati idza dubigha wa ma sara hayawanan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kitab Nailur Raja Safinatun Najah, yaitu pasal yang menjelaskan tentang ada 3 najis yang dianggap suci. Jadi kan najis itu kan sebenarnya kan tidak suci, itu najis. Tapi ada 3 najis yang suci. Bisa dipahami kan? Kan najis itu enggak suci nih. Kalau kita sholat kemudian karena baju mungkin luar ya, kena baju maka bajunya itu enggak sah digunakan untuk sholat. Alladzi yadhuru minan najasati salah satu. Di sini ada 3 najis yang bisa menjadi suci. Apa saja? Yang pertama, al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Yang pertama adalah khamr. Apabila sudah menjadi cuka dengan sendirinya. Al-khamru lughatan al-mutakhadatu min asiril inabi. Sumiyat bidzalika li tahmiriha al-aqla ay tadhiyatuhu wa syar'an kullu muskirin. Khamr itu apa? Di dalam kitab Nailur Raja disebutkan khamr secara bahasa artinya sesuatu mutaqidah yang tercipta min asiril inabi, dari perasan atau dari jus anggur. Jadi dari zaman Rasul itu yang namanya khamr itu cuma satu jenis, yaitu minuman yang terbuat dari jus anggur. Tapi kalau zaman sekarang yang namanya khamr itu bukan hanya anggur aja, banyak. Narkoba, khamr. Ini secara bahasa aja, secara bahasa khamr itu gampangnya adalah sesuatu yang tercipta dari perasan anggur. Karena memang zaman dulu adanya anggur doang. Kenapa kok perasan anggur dinamain khamr? Bukan inam, bukan anggur aja disebut. Kalau Indonesia kan namanya tuh anggur gitu kan, minuman anggur. Justru dinamakan khamr itu memiliki arti sumiyat bidzalika. Kenapa dinamakan khamr? Litahmirihal aqla. Karena kalau orang sudah minum khamr, otaknya akan tertutup. Makanya disebut khamrun. Khamr itu bukan minuman sebenarnya. Justru artinya apa? Penutup. Sehingga kalau orang sudah minum khamr, otaknya tertutup. Enggak ngerti mana baik, enggak ngerti mana buruk. Sehingga di dalam syariat Islam, al-khamru kullu muskirin, segala sesuatu yang memabukkan namanya khamr. Contoh apa sekarang yang paling keren apa? Misalnya lemon. Kan lemon tuh biru apa dia? Mabok. Nah berarti itu namanya khamr. Bodrek pakai spray dibodok-bodok gitu tuh, diminum sama dia, mabok, itu khamr juga. Tapi kalau zaman itu kan yang murahan, ada lagi yang lebih gila,
premium sama pertamax dicampur, namanya oplosan. Itu bukan mabok lagi. Diri. Innalillahi, meninggal dunia. Nah, yang dimaksud khamar di sini, khamar itu najis. Ingat, khamar itu najis. Jadi kalau ada orang mabok, kemudian kena bajunya, kemudian digunakan untuk sholat, maka bajunya terkena najis, tidak sah sholatnya. Ini khamar yang dimaksud di sini ya, bukan khamar yang tadi disebutkan tuh, contoh tadi vodka segala macam, bukan itu. Ini khamrnya adalah khamar yang terbuat dari perasan anggur yang memabukkan. Itu adalah najis. Tapi tatkala khamar itu sudah menjadi cuka, kok bisa menjadi cuka? Karena kelamaan. Udah lama gak dipakai, akhirnya dia berubah wujud dari memabukkan menjadi asam. Maka khamar itu statusnya bukan najis lagi, dan dia tidak haram lagi digunakan. Kalau orang zaman dulu, cukanya itu terbuat dari apa? Air kelapa. Kalau kalian tidak tahu nih, jadi kalau orang zaman dulu, cukanya itu terbuat dari apa? Air kelapa. Air kelapanya ditaruh di dalam botol, kemudian diisi apa? Biasanya cabai, biar rasanya sedap. Itu cuka zaman dulu, fermentasi dari air kelapa, jadilah cuka. Nah, khamar kalau didiemin aja, pertama kan mabuk nih dan najis. Tapi tak terlalu lama kelamaan dia berubah wujud menjadi cuka, tidak memabukkan dan rasanya pun asam, maka itu dikategorikan ya guru, sudah berubah menjadi suci. Jadi pertama, khamar yang berubah wujud menjadi cuka. Yang pertama. Yang kedua, maitah, bangkai. Bangkai najis apa suci? Najis. Contoh, apa sih itu bangkai? Bangkai itu binatang yang disembelih, yang dipotong atau dibunuh tanpa disembelih. Ngerti maksudnya? Atau binatang yang memang haram. Yang paling gampang contohnya apa? Buaya. Buaya haram apa? Halal. Haram. Otomatis dia kalau mati jadi bangkai. Karena nggak ada orang nyembelih buaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau yang habis makan orang kan dibelit. Hah? Kalau yang habis makan orang kan dibelit. Orang. Buaya habis makan orang kan dibelit, hidup-hidup buaya. Itu dibelek, boleh disembelih. Kayak gitu. Kalau tapi cara-cara yang disembelih gimana? Tetap aja, karena status dia binatang yang Amfibi. haram. Karena dia statusnya haram, maka jadi najis. Nah, kalau seandainya tuh kukunya, giginya belum disamak, kalau disamak, dicuci, digosok, dibersihin sampai benar-benar bersih, kemudian jadi kalung, maka orang yang sholat itu tidak sah. Ada orang suka merokok, dia kalau merokok itu pakai apa? Cerutu. Ada di sini. Jangan merokok dong, jadi susah. Pakai cerutu nih. Itu cerutunya dari gajah, bener kan? Dari gajah apa? Boleh dimakan? Agak boleh. Kan statusnya jadi bangkai. Maka tatkala orang bawa cerutu kemudian dikantongin sholat, maka sholatnya tidak sah. Karena kenapa dia ngantongin najis? Harus bisa. Paham? Jadi cerutu itu agak boleh dikantongin dalam sholat. Kalau cerutunya ditaruh di depan di atas pintu musola masjid, ya boleh-boleh, boleh hilang. Kalau ditaruh aja, boleh hilang. Jangan masalah cerutu dikantongin. Rasul itu paling
suka. Bahkan para habaib itu aja kalau maulid itu jangan bawa rokok, karena Rasul nanti kagak hadir. Ya masa sholat bawa rokok Solop. dibawa bungkus taruh kantong sholat Rasulullah paling muat. Agak muat. Nah jadi nggak boleh. Nah bagaimana supaya bangkai itu bisa menjadi suci? Dubigo lebih sama, dicuci. Makanya kan ada prosesnya tuh. Kalau kita lihat di televisi kulit buaya kan mahal harganya, disamak, dibersihin, pakai obat segala macam, sehingga hilang baunya, najisnya, sehingga dia ketika jadi dompet boleh kita kantongin karena sudah disamak. Kalau tadi kan kayak gading gajah itu contohnya itu kan najis dari awal. Tapi kalau misalkan tadi disamak itu udah. Nah kalau disamak suci, ya intinya disamak. Jangan kan gitu sebenarnya. Ayam mati nih, kalau disembelih berarti statusnya apa tuh ayam? Bangkai. Dimakan kan haram, dan dia juga ada najis. Walaupun cengkernya kamu kantongin, najis. Karena status dia matinya bangkai. Beda ayam disembelih halal. Karena kamu takut gak bisa, cengkernya kamu kantongin lagi sholat. Boleh kagak? Ya boleh-boleh aja. Karena statusnya dia sudah disembelih. Jadi sebenarnya yang namanya mayit bangkai itu sesuatu yang disembelih pertama tanpa baca bismillah atau tidak syar'i atau mati misalnya tabrak misalnya itu namanya bangkai. Walaupun kambing, kebo, sapi tabrak truk nih misalnya mati karena sayang dipotong, bangkai apa tidak tuh? Bangkai karena statusnya tadi matinya tertabrak. Dan yang ketiga, wama soro hayawanan, sesuatu yang menjadi hewan. Ini dijelasin, sesuatu yang menjadi hewan. Jadi hewannya itu tidak najis. Contoh, ada daging busuk. Daging busuk lama-lama dari daging itu hidup apa? Belatung. Kan belatung itu kan sesuatu yang awalnya nggak ada. Awalnya nggak ada jadi ada, maka belatung itu hukumnya apa? Suci apa najis? Suci belatungnya. Kalau dagingnya najis karena bangkai. Bisa dipahami nih. Kemudian apa lagi? Sesuatu yang awalnya nggak ada. Yang paling gampang itu tadi tuh belatung kan dari daging tuh, atau dari sesuatu yang kotor. Nah dia berubah wujud jadi binatang, maka binatangnya itu suci. Maksudnya? Misalnya dibikin kan juga. Dan dari mau juga sih. Sampai mau makan belatung. Ini maksudnya tuh kalau seandainya belatung nempel ke kita gitu kan, tapi kita rata-rata jijik belatung. Paham ya? Jadi ada 3 hal najis yang bisa menjadi suci. Pertama tadi, homer apabila berwujud menjadi buka. Yang kedua, Bangkai kulit bangkai. Ingat kulit bangkai. apabila Kulit bangkai yang sudah sama. Dan yang ketiga, Sesuatu yang menjadi hewan. Yang menjadi hewan. Faslun an-najasatu salasatun. Najis itu ada 3. Mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Coba siapa yang tahu mughallazah itu apa? Najis berat, bukan besar. Kalau besar najisnya gede.
Najisnya apa? Berat. Muhaffafatun, berarti dia ngarang. Ringan. Mutawasitatun baru apa? Sedang. Ini bukan bentuknya, makanya disebut najis berat, najis ringan, najis sedang. Kenapa najis itu dibagi menjadi 3? Karena sesuai cara mensucikannya, bukan dilihat dari bentuknya. Paham nih? Bukan dilihat dari bentuknya, tapi dilihat dari bagaimana cara mensucikannya. Memang yang paling enak ini kita urut dari mukhaffafah yang paling ringan, kemudian yang sedang, lanjut ke mana tadi? Yang paling berat. Yang pertama, najis najis muhafafah dulu. Baulus sabiyil ladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulaini. Najis ringan adalah air pipis bayi laki-laki. Ingat ya, air pipis bayi laki-laki. Harus lengkap nih, jangan bayi aja. Air pipis bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, makan dan minumnya hanya air susu ibu. Ini Hasan Hussein. Hasan, ulangi Hasan. Najis muhafafah artinya, contohnya, najis muhafafah artinya najis ringan. Contohnya, yang perempuan kemana? Salwa, coba ulangi Salwa. Oke, pertama tuh kuncinya air pipis. Bagaimana kalau misalnya ee-nya bayi laki-laki, najisnya mau apa atau naik level ya? Naik level, mutawasito sedang. Jadi yang namanya najis ringan itu hanya air pipis. Yang kedua, bayinya harus laki-laki. Kalau bayi perempuan bagaimana? Kalau bayi perempuan dari bayi itu dia pipis, air pipisnya udah naik level, mutawasito, udah najis sedang. Apa udah gede najis bola sudah agak bisa. Yang namanya najis air pipis, najisnya cuma sampai mutawasito. Kenapa mau anak laki-laki doang? Enggak perempuan, karena perempuan itu memang air pipisnya lebih baru. Laki-laki juga baru. Dan perempuan itu juga kan banyak keluar dari rumah itu darah, betul kan? Maksudnya haid, nifas, istihadah. Tapi kalau laki-laki, pipis doang udah. Air pipis, baiknya laki-laki. Dan umurnya juga berapa? Di bawah 2 tahun. Kalau seandainya ada anak umur 5 tahun masih nyusu mamanya, air pipisnya gimana? Mutawasito atau muhafafah? Mutawasito. Dan makan minumnya hanya air ASI, air susu ibu. Contoh, ada anak bayi laki-laki umurnya belum 2 tahun, makannya durian, es cendol. Ada gak tuh? Enggak ada. Yang ada makannya serelak ya kan? Susu formula. Kalau susu formula bagaimana? Apakah air pipisnya mutawasito atau muhafafah? Mutawasito.
mutawasito. Karena dia bukan air susu ibu, dia udah ada zat-zat kimianya pasti. Makanya beda anak yang disusui sama ibunya, disusui sama susu sapi, beda. Kalau itu anak main, itu anak siapa? Anak sapi lah. Karena yang namanya air susu itu sangat mempengaruhi kecerdasan anak. Ini yang belum ada nikah sih. Kalau anak itu disusui sama ibunya itu lebih sehat. Coba tanya mama kalian, tadi disusui sama mama susu sapi. Cerdasnya itu beda. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir, tradisi orang Arab itu Nabi Muhammad bayi harus diasingkan. Harus diasingkan. Karena kota Makkah itu apa? Banyak polusi. Orang hidup di sana hiruk pikuknya. Nah, Nabi Muhammad itu harus diasingkan ke tempat yang istilahnya itu lebih asri, lebih alami. Di desa apa namanya? Desa Sa'ad. Makanya disebut Halimah itu Sa'di yang sebenarnya namanya Halimah doang. Saja. Sa'di itu nama tempat. Itu tatkala Rasulullah SAW mau disusui oleh Halimah, itu semua binatang ada berebut. Itu ada di dalam kitab Maulid Dibai. Yang terjemahannya. Dia sebutkan terjemahannya. Kata burung, ya Allah, izinkanlah saya untuk menyusui Nabi Muhammad. Coba burung memang punya susu apa? Kagak. Karena dia bukan binatang apa? Mamalia. Ya bertelur. Kalau bertelur kan ada susunya. Yang paling hebat apa coba? Binatang buas, macan tuh, beruang mungkin. Bilang kepada Allah, ya Allah biar saya susui Nabi Muhammad, biar menambah apa? Kewibawaan saya. Tapi tidak diizinkan oleh Allah. Kenapa? Kalau seandainya Nabi Muhammad dia disusui oleh binatang, dikhawatirkan sifat binatang akan masuk ke dalam tubuh Nabi Muhammad. Jadi air kasih itu sangat penting. Nah, air pipis yang disebut muhaffafah ringan itu air pipis bayinya lagi belum berumur 2 tahun, maka dan minumnya hanya air susu ibu, air ASI. Contoh, kalian punya bayi atau kalian punya adik, gendong tuh. Adiknya benar-benar tadi tuh ya, sifatnya udah dijelasin tadi ya, laki-laki belum berumur 2 tahun maka minumnya hanya susu ibu. Pipis di baju kalian, maka baju kalian itu terkena najis muhaffafah. Cara mensucikan yang paling gampang, dipercikin aja pakai air, udah suci. Tapi masalahnya kencingnya ini seember. Kita gendong baju basah, taruh buyuk. Apakah cukup dipercikin aja udah? Sebenarnya cukup dipercikin, tapi kan masalahnya gak enak di badan kita. Udah kita ganti aja kalau kita. Karena di Indonesia banyak air. Bukan zaman Nabi, air susah, maka cukup dibersihkan. Bahkan digini dulu nih, di keran itu udah sah. Tapi karena kita baju banyak nih, air banyak, kalau udah terkena lagi semua apa, udah pasti kita buka. Baik kita ngomongin itu semua nih, aku ngomong udah baik semua ngomong. Pasti bayi disalahin kan gitu, bayi disalahin. Kalau bayi belum bisa apa-apa disalahin. Jadi yang pertama najis muhaffafah, najis ringan. Cara mensucikannya tadi bagaimana? Cukup dicipratin aja. Enak banget tuh. Tapi sekarang pakai pen, tidak ada namanya apa? Pampers.
liter, bocor lah. Paling seliter ya intinya, minimal harganya. Yang kedua, mutawasito, najis sedang. Ya, hati nih, banyak nih. Al-mutawasito tu sairun najasat, seluruh najis. Bayangin, mutawasito seluruh najis. Ma'adal mughtazo, kecuali najis mughtazo. Wal mukhaffafah dan mukhaffafah. Kalau khamar seperti khamar, wadam, taudam, darah, nanah, maitah, ghairul adami, bangkai selain manusia, wasamak dan ikan dan jarot, tahu jarot, belalang. Jadi selain bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang, semuanya kalau jadi bangkai hukumnya najis. Ayam mati nggak disembelih najis. Dan tadi disebutin kan, kecuali ikan. Ikan kagak disembelih, hukumnya apa? Suci. Ikan teri sekali nangkep nelayan kan ribuan tuh, masa ilok amat. Dipotong atu-atu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada yang mau jadi nelayan, sengle tangannya. Yang tadi kalau tangkap atu, masya Allah, atu-atu. Bismillah. Bismillah. Bisa? Udah. Belum jangan aja. Malu ya. Nah, contoh yang di sholat nih. Contohnya bisu pecah. Kalau sampai melebar, batalin sholatnya. Paham? Tapi bisa baca tos gitu kan. Tapi dia gak ngalir, lanjutin sholatnya. Nyamuk, najis, sholatnya batal. Tapi misalnya nyamuk, dia di situ aja darahnya nggak kemana-mana, lanjutin sholatnya. Kan kebanyakan kita gini nih sholatnya. Tuh, itu yang bikin najis. Paham? Tapi sholat belum bisa usul. Ada nyamuk diam aja udah. Ada buaya yang di depan. Nyamuk diam, apalagi semut diam. Nah ini gimana mau sholat ilmu? Sayyidina Utsman, bagaimana sholat seperti Imam Zainal Abidin, sholat di kamar ada kebakaran, orang-orang teriak al-hari kebakaran. Imam Zainal Abidin di kamar itu sholat usul aja. Pas sampai rumahnya gosong, kangus, semua orang pada datang ke rumahnya lihat apakah Imam Zainal Abidin itu sehat walafiat, masih hidup atau bagaimana. Ternyata kamarnya sudah terbakar, rumahnya hangus, tapi kamarnya tidak terbakar. Pas ditanya, wahai Imam Zainal Abidin, apakah engkau mendengar kami berteriak tentang kebakaran? Iya, saya dengar. Tapi ketika itu saya lagi sholat, dan di pikiran saya api neraka lebih panas daripada api dunia. Kita lagi sholat kebakaran, dia suruh masuk loncat. Beneran kagak. Tapi usahakan sholat itu khusyuk. Dipanggil sama orang tua lagi sholat wajib, bagaimana, lanjutin apa enggak? Lanjutin. Kecuali lagi sholat sunnah. Sadar, panggil. Allahu Akbar. Batal sengaja. Apa yang bilang? Hadir. Jadi najis. Ini ada ulama waro banget ya. Waro itu artinya itu menjaga kehalalan. Jadi
ketika beliau itu seorang pengusaha punya madu satu gentong. Ternyata madunya lupa ditutup, ada tikus masuk. Kira-kira satu gentong jadi najis apa enggak? Sebenarnya yang jadi najis itu yang berubah wujud, ngerti gak? Yang berubah wujud jadi, bukan berubah wujud jadi tikus, bukan. Maksudnya warnanya, baunya, rasanya, rupanya. Kalau berubah wujud, maka jadi itu, jadi najis semuanya. Tapi karena beliau hati-hati, ya semuanya beliau buang. Karena khawatir apa? Itu semuanya menjadi najis. Jadi bangkai, tikus, pokoknya semuanya kecuali tadi ikan, belalang sama apa? Manusia meninggal dunia kalau sentuh awal sholat itu nggak jadi masalah. Karena bangkai manusia, mayat manusia itu najis atau suci? Suci. Bisa dipahami? Kemudian aktivitas kita kotoran ayam nih. Kalau kotoran ayam itu cara nyucinya gimana tuh? Kalau misal di situ tuh cara nyucinya gimana? Jika terus siapa yang lagi? Dibasuh. Cara mensucikannya kalau disiram pakai air yang mengalir. Jangan pakai pelan. Nih, mohon maaf nih, template segede gini nih. Ambil pelan langsung diputer-puter, dioles semua ngopel. Pertama najisnya di sini, akhirnya ke semuanya kemana-mana. Apa ini masukin ke ember? Innalillahi. Maka satu ember itu airnya berubah jadi apa? Najis semuanya. Nah caranya, ya tadi yang mau digosok-gosok dulu. Yang paling enak kan pakai selang. Paham kan? Pakai selang dulu. Kejar semuanya hilang dulu. Udah, gitu doang, gak usah pakai sabun sebenarnya. Jadi yang mensucikan itu bukan sabun, tapi apa? Air. Kalau misalnya nggak ada selang, pakai apa? Gayung. Kamu basuh itu. Kan dia apa? Ngalir ya. Masih kurang lagi, tambahin lagi. Itu baru suci. Khawatirnya kalau salah nih mensucikannya, kemudian dimasukin ke ember dan air itu digunakan bakal ngepel yang lain, maka semua satu ruangan menjadi apa? Najis. Cara ngepel aja ada ilmunya tuh. Jadi enggak aku dikerenin dulu nih. Jadi kalau cara ngepel template begitu caranya nih. Paham? Cara mensucikannya. Dan yang paling gampang sebenarnya dihilangin dulu tuh, jangan pakai topo, pakai apa gitu kan, comot. Hilang kan? Baru disiram. Selesai udah urusan. Karena harus hilang bentuknya, dia lagi warnanya, rasanya, baunya. Oh Ustaz, bagaimana cara mengetahui rasanya template? Kan harus menghilangkan bentuknya, terus warnanya. Kalau bentuk sama warna ketahuan, kagak ada warna, itu hilang, bentuk hilang. Pakai logika aja. Kalau bentuk sama warna kagak ada, berarti rasanya juga kagak ada. Kalau kagak percaya, ini sendiri. Paham ya? Jadi harus hilang bentuknya, apalagi rasanya, baunya, warnanya. Yang paling repot itu darah. Kalau darah spray itu repot tuh. Repot. Karena kenapa? Susah dihilanginnya. Kalau susah dihilangin, udah dicuci pakai sabun, udah pakai backclean, segala macam dah tuh. Bentuk sabun yang ada di iklan, kamu cobain semuanya. Ternyata kagak hilang juga.
masih ada warnanya, kagak jadi masalah. Yang penting dari 4 sifat ini 3 hilang. Nanti bentuknya hilang, rasanya hilang, bau hilang. 3 warna doang nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan ada terus kita nggak nyadar, tapi udah pas nyadar udah kering udah lama gitu tuh gimana? Darahnya di mana nih? Ya di spray gitu atau di bantal. Kalau misalnya spray di bantal, kalau nggak kena kita, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau spray itu kita gunakan sejadah, bahkan tempat kita sholat, maka nggak sah. Makanya kalau sholat di jalanan, misalnya kan lagi Idul Fitri itu kan, atau Idul Adha, atau lagi tarawih pertama, itu nggak jadi masalah pakai terpal. Walaupun di bawah terpal itu ada template misalnya, ada kotoran ayam najis misalnya, yang penting pakai terpal dulu. Setelah pakai terpal, baru pakai sejadah kita, itu nggak jadi masalah, karena semuanya kering, kayak gitu. Terpal atasnya kering, sejadah kita juga kering. Yang terbesar kalau langsung aja, nggak pakai alas apa-apa. Najis, apa namanya? Mutawasit. Terakhir, najis mughaladho, najis berat mensucikannya. Ada 2 doang dia. Yaitu binatang apa? Anjing dan babi, itu doang. Kita sentuh anjing, tangan kita basah, dia yang kering, najis, terkena. Dipahami nih, baik-baik nih. Tangan kita basah, dia kering, terkena najis. Tangan kita kering, dia yang basah, najis juga. Kalau dia kering, kita kering, kagak najis. Bisa dipahami? Kalau basah, apalagi? Pokoknya salah satu di antara, ya dua-duanya nih, manusia dengan anjingnya. Misalnya ada yang basah, maka terkena najis. Kita memegang anjing, terus dua-duanya udah kering, terus tetap disuruh basuh. Ya nggak usah, kan dua-duanya kering. Karena anjing itu, mohon maaf, dia itu gatal dikit jilat. Garuk kan bukan pakai kaki, pakai apa? Lidahnya itu yang membuat najis. Ada penelitian di Jerman. Kenapa kok air liur anjing itu najis semua langsung berat? Karena anjing itu udah keluar dari pori-pori itu keringat, dia nggak keluar keringat. Jadi semuanya ada liurnya, makanya kotor, najis. Beda dengan babi ya. Kalau babi itu pengen basah kering, najis, karena dia langsung bersentuhan dengan apanya? Kulitnya. Dan kita di antara dua itu pasti lebih jijik kepada babi, bener kan? Beda sama orang Korea. Orang Korea itu makanan favoritnya. Oh, Iya, itu makanan favorit mereka. Bahkan daging babi sama daging sapi lebih mahal mana? Lebih mahal daging sapi. Daging babi itu murah. Makanya kita kalau makan daging sapi itu berarti kita high class. wahyu, Iya. Lebih mahal. daging wahyu. Makanya makan orang Korea. Hip-hop. Dan apa ya, dia tuh kalau kencing itu lebih bau daripada kita. Kalau kita kalau makan jengkol pete, baunya juga bau jengkol pete. Tapi kalau mereka yang habis makan babi, itu bau kencingnya tuh bau babi. Bau nanggung itu dia nangkungnya. Ini bukan salah ngomong, karena memang pernah tinggal di Korea 9 hari. Mereka kalau kencing itu baunya nauzubillah min dzalik. Mereka pun kalau mandi itu jangan, kita tuh jangan niat orang tuh dari film-film Korea gitu ya, dramanya bagus-bagus aja. Mereka tuh kalau mandi tuh telanjang gitu kan, di mobil kontainer gitu, bareng-bareng.
lanjut bulat, udah kayak lanjut bulat itu. Kita orang Indonesia malu apa enggak? Malu. Akhirnya kita kalau mandi ini pakai sarung. 10 orang masuk ke dalam kontainer itu masuk pakai sarung. Dan cara mensucikannya contoh, ini sarung dijilat nih misalnya nih, sama anjing nih dijilat atau digigit sampai bolong misalnya nih. Cara mensucikannya bagaimana? Dibasuh 7 kali basuhan dan dicampur salah satunya dengan tanah. Ngerti gak maksudnya? Kan keran nih, contoh di keran 1, 2, 3 kali basuhan gitu kan. Pas ketiga campur pakai tanah 4, 5, 6, 7. Tapi kalau orang Indonesia masih kurang cukup, dicampur pakai rinso, digosok pakai apa? Sabun colek. Padahal pakai air aja kalau pakai sabun sudah suci. Ini kamu kebalik, najis habis kena digigit anjing misalnya, kamu rendam pakai rinso yang paling mahal misalnya, pakai deterjen paling mahal, itu satu ember jadi apa? Jadi najis semua. Makanya cara mensucikan harus dialirin dulu tuh pakai air keran 7 kali. Di salah satunya pakai apa tadi? Pakai tanah, bukan pakai debu, ingat pakai tanah. Pakai tanah baru sudah suci. Bagaimana kalau di badan kita? Sama aja. Misal ada bocah jempolnya dicomot, maka wajib sama juga cara mensucikannya. Disuci 7 kali tuh. Salah satunya pakai apa tadi? Pakai tanah. Najis ada berapa? Pertama apa? Mohok maka. Yang kedua mutawasito. Yang ketiga mugolazo. Mohok apa najis apa? Ringan. Mutawasito sedang. Kalau mugolazo najis berat. Berat, sedang, ringan. Ini sesuai dengan cara mensucikannya, bukan bentuknya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah.